Jika sudah selesai membuat model grasshopper sesuai keinginan, masukkan hologram dan pilih sync object dan sync parameter. Lalu hubungkan komen sync parameter kepada number slider yang paling mengubah bentuk model. Lalu hubungkan bagian yang paling akhir dari komen yang ada dalam grasshopper kepada sync object. Setelah itu, tekan connect a device dan scan QR dengan handphone yang terhubung dengan Wi-Fi yang sama dengan laptop. Jika ingin mengubah skala model, maka dapat dilakukan dengan mengubah angka yang berada di bawah tombol Connect a Device menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Aktifkan aplikasi dan scan QR code yang ada di laptop. Carilah bidang datar yang cukup lebar untuk dideteksi oleh hologram. Pencet pada grid untuk meletakkan model. Model yang muncul dapat disalahkan dengan mengubah angka yang berada di bawah tombol Connect a Device pada laptop. Model yang telah diletakkan akan terpaku pada titik tersebut, maka kita dapat bergerak di sekeliling titik. Dalam hologram ada number slider yang dapat model ubah. Number slider ini sudah sesuai dengan number slider yang disambung dengan command sync parameter pada file grasshopper di laptop. Jika bentuk model sudah sesuai keinginan, maka kita dapat memotret model dari hologram. Untuk hologram, kelebihannya yang pertama bisa merasakan sekitar secara nyata dari bentuk atau model yang dibuat. Kedua, memudahkan merubah bentuk sesuai selera hanya dengan melalui smartphone. Ketiga, bisa melihat perubahan secara real time pada saat mengubah model. Kekurangannya yang pertama, yaitu harus menggunakan koneksi yang stabil dan lancar agar saat melakukan perubahan model tidak lag. Kedua, tidak bisa merasakan secara 360 derajat putaran atau misal tidak bisa merasakan jika kita berada di bawah model. Yang ketiga, harus benar saat menyambungkan sync object dengan final element pada script grasshopper. Yang keempat, untuk mengunduh aplikasi versi terbaru bagi pengguna Android, tidak bisa dari Play Store, bisa dengan pihak ketiga, contohnya melalui APK Pure. Lalu yang kelima, 360 derajat tidak berfungsi dengan sempurna atau objek berpindah sendiri pada saat kamera digeser. Yang terakhir, pemetaan permukaan harus benar-benar datar dan luas agar terdeteksi. Langkah yang pertama, download Windows AR pada App Store atau Play Store. Aplikasi ini dapat digunakan pada model perangkat apapun yang kompatibel. Pilih Create lalu Add Tour. Pilih Take a Photo untuk capture atau pick from library. Ambil gambar lalu klik OK. Isi title of your tour untuk beri judul tour, kemudian klik OK. Isi description of your tour. Kemudian pilih bahasa yang akan digunakan pada menu language. Klik continue. Atur durasi tour pada duration dan jarak tour pada distance. Jika ada beberapa spot atau karya, bisa aktifkan sequential tour. Klik save, lalu create your first spot. Setelah itu, scan sekeliling hingga bar di bawah full. Semakin banyak titik, semakin banyak reference point, maka akan semakin lengkap data. Jika sudah, klik complete the capture. Tambahkan objek dengan klik add text, ketik penjelasan pada gambar. Tulisan juga bisa dikecilkan dengan pinch gambar. Sesuaikan letak dengan klik pada klik di bawah, klik up, move, atau rotate. Bisa tambah 3D model dari SketchUp atau aplikasi lainnya. Jika sudah puas dengan hasil save AR spot, dengan take foto. Isi judul pada title of your spot. Isi deskripsi pada spot description, kemudian klik continue. Jika GPS menyala dan terdeteksi letaknya, klik save. Kemudian akan tersimpan dan dapat di-share berupa link maupun QR code. Penggunaan Windows AR. Yang pertama, klik link untuk masuk Windows AR. Pengguna akan diarahkan ke halaman selamat datang dan loading screen. Kemudian akan muncul judul tour, durasi, jarak tour, dan bahasa tour pada halaman awal. Klik Go to Tour. Pengguna akan masuk pada halaman tour spots yang menunjukkan di mana saja titik tour AR. Untuk masuk tour, pengguna harus berada di sekitar titik yang sudah ditentukan. Klik Open AR Spot.
dan akan muncul halaman peringatan untuk tetap waspada pada lingkungan. Pengguna harus men-scan lingkungan yang sama Whoa, dengan where am I? gambar yang dicontohkan. Interesting. Setelah sesuai, you're trying out akan the secara virtual guides. otomatis Great. memasuki tour. Did you know that you can also Setelah create puas your own berkeliling, virtual guide pengguna just dapat like this melanjutkan one tur if ke you spot record yourself berikutnya in front of a dengan green klik screen. tombol If kembali. you don't know how, check our Lakukan website. langkah yang sama dengan nomor 4 dan seterusnya. Pengguna hanya bisa mengklik Open AR Spot apabila berada di dekat spot yang sudah ditentukan. Pada Wintour AR, kelebihannya yang pertama dapat membuat lokasi menjadi hidup dengan menambahkan konten 3D, video, dan panduan virtual. Kedua, berfungsi baik di dalam maupun di luar ruangan. Tiga, dapat membuat tur suatu lokasi sendiri. Keempat, menemukan tur AR di tujuan favorit. Kelima, belajar tentang sejarah, warisan budaya, kota, karya museum, dan lainnya lewat AR. Kekurangannya yang pertama, harus menggunakan koneksi yang kuat dan stabil. Dua, pada iPad tidak bisa tur dan terus mengulang pembuatan. 3. Tur hanya bisa dilakukan di lokasi terdekat. Yang keempat, tidak kompatibel dengan beberapa perangkat.